Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Sansan TV. Dan bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat-sehat saja ya. Aku lagi selesai masang lampu-lampu di kolam Sansan teman-teman. Ya ini sudah aku pasang. Ada dua lampu aquascape di belakang di bawah tempat nongkrong. Tapi hari ini aku bukan pengen nge-share tentang kolam lagi teman-teman. Jadi aku pengen nge-share sepasang canaper. Ini sudah lama cuma nggak pernah aku publikasikan, nggak pernah aku bikin videonya, baru kali ini. Dan kebetulan ini sudah berapa bulan ya, nanti aku ceritakan saja gimana ceritanya sampai aku punya canaper yang seperti ini, yang kata orang ini nggak bisa di breeding di Indonesia. Tapi kita lihat, siapa tahu nanti bisa di breeding ya. Yuk kita lihat ke sana. Cananya sendiri ada di sana nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita mampir di tempat Mika dulu ya. Nih si Mika udah bersih ini. Aku kasih filter juga biar bersih. Uish. Ini namanya si Mika ini teman-teman. Buat kalian yang baru lihat Sansan TV, ini si Mika Maru Kalbar, ukuran ya 55 mungkin ada ini teman-teman. Sini. Biasanya dia nebrak gitu teman-teman, nebrak kaca senengannya dia. Oke, kita skip yang ini. Nah ini dia nih teman-teman, canaper yang aku bicarakan tadi. Ini ada dua cana auranti ukuran kurang lebih 33 cm teman-teman. Ini ada dua jantan dan betina. Nah, aku pengen cerita nih, awalnya kenapa aku sampai punya cana auranti yang bisa pair kayak gini nih teman-teman. Jadi dulu itu sekitar beberapa bulan yang lalu Starfish nurunin cana auranti. Waktu itu ketika masih banyak cana auranti impor yang masuk di Indonesia teman-teman. Nah, jadi Starfish itu nurunin beberapa ukuran, termasuk ukuran dari label importirnya itu 30 sampai 35 cm teman-teman. Nah, Sansan TV waktu itu ambil tiga ekor untuk jadi koleksi. Yang paling besar sendiri 35, waktu itu 35 cm lebih lah, hampir 37 cm teman-teman. Dan kondisinya waktu itu dia sehat, tidak berjamur, tidak ada luka sedikit pun. Tapi yang dua ini tuh benar-benar parah waktu itu teman-teman. Kenapa aku bilang parah? Karena kurus sekali, terus juga sirip-siripnya pada rontok, pada sobek, terus banyak luka yang akhirnya berjamur waktu itu ya teman-teman ya. Dan sungguh apa ya, kalau aku pikir sih waktu itu tidak ada harapan untuk hidup dua ekor ini ya, dua ekor ini. Nah kebetulan waktu itu aku ambil tiga, yang satu mulus, yang dua parah. Jadi memang ikan importir itu, ikan dari importir, ikan peonan lah, ikan banjiran lah kalau banyak orang yang bilang juga. Biasanya pasti ada luka teman-teman. Ya nggak semuanya, tapi pasti ikan peonan itu ada luka. Entah ketika kita masukin di tank kita terus berjamur, atau enggak matanya berkabut, atau kondisinya ngedrop karena stres ya. Nah dua ini benar-benar parah. Ketika aku bawa pulang ke rumah, apa ya, jadi ini benar-benar tak karantina dua ekor ini.
waktu itu sih penangananku aku pakai amoxilin teman-teman. Yang pertama ya, jadi ikan pertama datang itu aku taruh di tank ukuran kira-kira 30-20 cm ya, kira-kira itu teman-teman, di tank ukuran 30-20 cm, kecil sih, jadi cuma tank polos, tidak ada pasir, terus airnya pun cuma sejengkal ya, mungkin kira-kira seginilah airnya ya, agar dia agar aurantinya ini bisa gampang ngambil nafas waktu itu. Nah, pertama datang ikan aku kasih amoxilin teman-teman, karena memang kondisinya benar-benar parah. Aku kasih amoxilin dan air sehari sekali aku ganti. Aku kasih amoxilin waktu itu, dan kemudian ini walaupun mungkin banyak orang yang akan menentang, aku kasih betadin juga teman-teman. Jadi di setiap badannya itu ada luka, aku angkat, aku serok, dan aku kasih betadin di luka-lukanya itu. Nah, kemudian aku masukin di tanknya lagi, airnya juga aku kasih betadin, dan setiap hari aku selalu ganti teman-teman. Dan juga waktu itu sih aku kasih bawang putih juga, aku kasih bawang putih karena memang bawang putih itu kan sebagai antibiotik alami ya teman-teman ya, dan harus setiap hari aku ganti. Nah, alhamdulillahnya mereka ini mau sembuh teman-teman, mereka ini mau sembuh dan kok malah jadi per. Nah, waktu itu sih aku taruh di tank ukuran 120. Ketika mereka sudah sembuh, sudah mulai lahap makan, aku taruh di tank 120, aku sekat. Nah, memang waktu itu masih mager teman-teman. Jadi kalau auranti itu kalau kondisinya lagi tidak sehat, dia pasti mager, jongok kayak ulo kobro gitulah teman-teman ya. Nah, terus aku berpikir, kira-kira kalau tak campur mereka mau aktif apa tidak ya. Nah, sekatnya aku buka ini teman-teman. Waktu itu sekatnya aku buka, dan loh kok akur. Jadi mereka itu tidak bertarung sama sekali teman-teman, dan akhirnya sampai sehat seperti ini. Mereka tetap akur, tidak saling pukul, tidak saling menyakiti pasangannya masing-masing teman-teman. Dan ternyata memang kebetulan sekali mereka ini jantan dan betina, makanya mereka bisa akur, bisa pair ya. Walaupun untuk sekarang ini kadang mereka saling berebut makanan. Kalau aku kasih makan gitu, kadang mereka suka gigit yang lainnya, kadang suka salah gigit juga, siripnya itu digigit dikira makanan, seperti itu teman-teman. Nah, yang dulu itu yang ini parah sekali nih teman-teman. Waktu itu satu ekor di depan kita ini, yang ini parah sekali lukanya, bahkan kurus banget waktu itu. Dan yang paling aneh itu siripnya itu pada rontok teman-teman, siripnya pada rontok. Kalian bisa lihat itu bekas rontoknya. Awal mulanya sih siripnya nggak apa-apa awal mulanya ya, cuma kemudian pada patah sendiri. Jadi kayak ikan ini habis loncat, kemudian kita masukin dan pada patah seperti itu teman-teman. Ini kan bisa terlihat ya tuh bekas patahannya, patahannya ini kan ekor yang tua, dan yang agak transparan itu ekor yang muda teman-teman. Itu sampai segitu. Terus yang sirip yang atasnya itu juga rontok semua, yang bawah juga rontok, dan sirip dayung ini juga rontok hampir setengahnya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa, apakah efek dari obat yang aku berikan atau efek dari kesehatan dia sendiri, mungkin karena lagi pemulihan, nggak tahu juga teman-teman. Dan alhamdulillah sih dia sudah sembuh ini, sirip-siripnya sudah mulai tumbuh. Tapi yang satu ini dia masih ini teman-teman. Yang satu ini dia masih terlihat baru masa pemulihan siripnya. Kalian bisa lihat sirip atas ya, fin atas itu dia masih kayak lengket, kayak ada lendirnya itu kan kelihatan putih-putih ya teman-teman ya. Nah, padahal ini termasuk gondrong loh kalau dilihat dari fin bawah sama ekor belakang itu.
dia gondrong loh, cuma yang di atas tuh dia masih belum pulih sepenuhnya teman-teman. Ini ya kondisinya waktu itu memang bener-bener kacau ini dua ini. Nah yang satu yang aku bilang ukurannya paling gede, terus juga paling mulus sendiri, tidak ada luka sedikit pun, ternyata malah mati teman-teman. Waktu itu aku kasih di tank ukuran 145, naiknya 35. Makanya sehat, makanya lahap, cuma memang masih mager waktu itu ya, masih mager. Dan pagi itu aku bangun tidur tak lihat kok sudah kaku teman-teman. Padahal di sini sudah hampir 2 bulan lah di sini, tidak ada masalah apa-apa, tidak ada jamur sama sekali. Tapi memang tiba-tiba mati. Kasusnya memang sudden death teman-teman. Waktu itu aku pikir memang mungkin sudah waktunya, sudah tua juga karena kelihatan gede banget, hampir 37 cm. Dan mungkin memang sudah waktunya, sudah tua teman-teman. Walaupun di alam katanya bisa mencapai 80 cm ya. Nah aku juga nggak tahu mungkin proses penangkapan di India sana seperti apa, bisa jadi disetrum atau pakai serok, dan mungkin stres berkepanjangan, karena kan seperti ini nggak bisa dikumpulin dalam satu waktu teman-teman. Biasanya dikumpulin sampai banyak dulu baru diambil importir dari Indonesia. Makanya kenapa banyak auranti yang masuk ke Indonesia itu harus direkondisi dulu, dan ketika sampai di tempat kita pun harus masih direkondisi juga teman-teman. Kadang masih luka, badannya nggak bagus, staminanya ngedrop, masih stres. Nah seperti itu teman-teman. Oh iya, ini ya, ini tak namakan Nagades sama Sruti teman-teman. Yang ini Nagades, yang ini Sruti. Aku nggak tahu. Setiap kali aku ngelihat ini, matanya itu kan beda ya teman-teman ya. Matanya itu dia lebih menonjol, nggak seperti yang ini ya. Yang satu ini aku jadi ingat sosefku waktu di kapal pesiar teman-teman. Jadi aku kan pernah kerja di kapal pesiar dan aku punya sosef namanya Nagades. Orangnya galak sekali, suka memberi hard time padaku. Di kontrak pertama aku sering dimaki-maki dia, makanya aku ketika lihat wajahnya ini pasti selalu ingat Nagades. Matanya juga seperti ini teman-teman, kayak kalau melotot, wah udah kayak mau keluar matanya. Makanya tak namakan Nagades ini teman-teman. Yang ini namanya Sruti, ya seperti nama gadis India yang lain lah ya. Namanya Sruti, dan ini Nagades ini. Ini sebagai apa ya? Kenanganku dengan sosefku yang namanya Nagades, yang orangnya super galak sekali, sukanya bikin drama teman-teman. Nah cuma untuk yang ini kita balik lagi di auranti ya. Cuma untuk yang ini sekarang sirip-siripnya tuh pada sobek, nggak tahu mungkin mereka saling apa ya, saling berkelahi atau gimana. Walaupun kalau aku di depan mereka itu nggak pernah kulihat sama sekali mereka berkelahi ya, mungkin saling baku hantam sedikit lah ya. Ini bisa dilihat tuh mana hup lah nggak mau berhenti mereka. Itu ekornya itu pada sobek teman-teman, ekor pada sobek, terus juga siripnya itu juga pada sobek, walaupun tidak parah ya. Dan nafsu makan mereka ini besar sekali teman-teman. Nanti aku kasih makan dan kalian bisa lihat seperti apa sih nafsu makan mereka ini. Untuk pakannya sendiri, canaper yang di depan kita ini biasanya aku kasih udang sama cacing. Walaupun kebanyakan aku kasih makan cacing ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini kan masih proses. Nah itu bisa dilihat tadi ya, seperti itu teman-teman. Makanya kenapa banyak yang rompal sirip-siripnya ya kayak tadi itu, mereka saling bergesek walaupun tidak berkelahi secara parah ya. Seperti kayak pertama-tama meperkan atau mempasangkan cana seperti itu teman-teman ya. Balik lagi ya, kenapa aku kasih makan cacing, karena kan
mereka ini masih proses penyembuhan teman-teman, masih proses penyembuhan dari trauma luka-luka yang dulu. Sirip-siripnya juga baru mulai tumbuh lagi setelah pada sobek, pada patah. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk settingan sendiri ini settingan sederhana, cuma seperti ini teman-teman. Tidak ada apa ya, tidak ada istimewanya sama sekali. Cuma ada kayu seperti itu, terus juga ada hiasan kayak kepala buaya, terus juga aku kasih hidrilla. Nah, yuk kita kasih makan ya. Ini aku kasih makan sebanyak ini teman-teman untuk mereka. Taruh sini. Nah, nanti mereka akan lihat ini teman-teman. Tuh. Ganasnya kalau makan kayak gitu tuh. Dimakan semua ini. Dimakan semua sama dia, gila. Yang ini nggak dikasih makan, nggak dibagi, ini gimana ini? Nih teman-teman, dimakan semua sama si Nagades ini. Emang kelakuan si Nagades itu emang seperti itu kok. Langsung dimakan semua, dan biasanya mereka saling berebut. Nah itu sebabnya juga kadang mereka saling bergesek itu ya karena mereka saling berebut makanan itu teman-teman. Biasanya aku sebar makanannya, cuma kali ini tuh, wah, makanmu itu loh, semua dimakan sampai mutah-mutah kayak gitu itu, nggak kebagian kamu ya, sake. Tuh sampai perutnya gede banget itu teman-teman. Ini memang nafsu makannya besar sekali loh. Ini aku kasih makan ini, nanti beberapa jam mereka pasti minta lagi. Banyak juga yang tanya sama aku, pakan Auranti yang bagus itu seperti apa. Kalau aku sih nggak ada treatment khusus untuk pakan Auranti, nggak seperti Maru ya teman-teman ya. Karena kalau Auranti sudah sehat, mentalnya sudah bagus, pasti warnanya akan naik. Warnanya akan jadi bagus teman-teman. Beda kalau Aurantinya masih badannya masih penuh luka misalnya, atau mentalnya ngedrop, biasanya akan lebih pucat. Kekenyangan dia. Oke ya teman-teman ya, seperti itu dulu aku share Jana Auranti pair ukuran 33 cm. Ya walaupun aku nggak terlalu berharap mereka ini akan jadi, karena memang yang aku tahu dan yang aku pernah dengar memang tidak ada kayaknya yang bisa membikin atau membreeding Jana Auranti ini. Ya bertelur sih mungkin ada, tapi biasanya tidak jadi atau berjamur teman-teman ya. Kayak gitu dulu. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bisa jadi hiburan buat kalian. Assalamualaikum, kita jumpa di video Sansan TV berikutnya. Bye.